Assalamualaikum, kita jalan-jalan lagi nih sob bareng Fun and Go. Kali ini kita akan melihat kemegahan budaya beberapa negara di Asia Afrika. Tapi gak harus datang langsung ke negaranya. Cukup masuk ke Grid Asia Afrika di Lembang, Bandung, nomor 71 dan berada tepat di depan Palm House. Akses jalannya bagus dan strategis, membuat tempat wisata ini sangat mudah ditemukan. Karena banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara, di sini disediakan tempat parkir yang cukup luas. Dari motor, mobil, hingga bus pun bisa masuk di sini. The Grid Asia Afrika adalah tempat wisata yang menyajikan zona tematik seperti zona Jepang, Korea, India, hingga Afrika. Untuk itu, fasilitas yang menunjang seperti toilet, musola, tempat makan, dan tempat membeli oleh-oleh sangat lengkap dan ikonik. Let's go, kita masuk. Harga tiket masuknya Rp50.000 dan anak mulai usia 2 tahun sudah berlaku biaya tiket masuk normal. Mau weekday maupun weekend, harga tiketnya tetap sama. Nah, untuk tiket masuk ini dapat ditukar dengan minuman atau sosis. The Grid Asia Afrika ini buka pukul 9 pagi sampai pukul 6 sore kalau weekday, dan buka pukul 8 pagi sampai 7 malam saat weekend. The Grid Asia Afrika adalah destinasi wisata yang menggabungkan edukasi, budaya, dan artistik. Kawasan wisata yang mencoba memberikan pengalaman budaya dari berbagai negara tanpa perlu beranjak dari Indonesia. The Grid Asia Afrika terbagi menjadi beberapa area yang ditandai oleh bangunan representatif masing-masing negara. Selain menikmati keindahan bangunan, kita juga bisa mencicipi kuliner khas setiap negara atau mencoba pakaian tradisionalnya. Kawasan ini sangat luas dan aman untuk disabilitas, lansia, ibu hamil, dan yang membawa stroller. Terus kalau yang gak mau capek bisa menggunakan skylift atau disebut juga dengan gondola. Biayanya Rp10.000. Tapi wisata di sini akan lebih menyenangkan jika kita berjalan kaki perlahan menyusuri setiap area yang ada. Annyeonghaseyo. Yes, kita udah ada di area Korea Selatan. Di sini kita bisa sewa hanbok dan berfoto dengan latar belakang rumah tradisional Korea. Kincir air tradisional, tandu untuk para bangsawan, dan dapur lengkap dengan peralatan tradisional seolah-olah kita berada di era Joseon. Jika kita masuk lebih dalam, kita bisa melihat dapur pembuatan kimchi. Kimchi bukan sekedar makanan tradisional di Korea. Ini adalah simbol budaya yang kuat. Selain itu, makanan ini sudah sangat mendunia. Kimchi dibuat dari sayuran yang difermentasi selama beberapa hari di bejana-bejana yang kedap udara agar awet dan bisa menjadi persediaan makanan saat musim dingin. Kita bisa membeli dan mencoba makanan kimchi dan makanan Korea lainnya di tenan ini ya sob. Lanjut ke Thailand.
Thailand adalah salah satu destinasi populer di Asia Tenggara. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, Thailand memiliki banyak kuil atau wat. Untuk itu, ikon yang menjadi tema di area Thailand ini berupa kuil Buddha yang berwarna emas. Selanjutnya adalah Cina. Di sini hanyalah sebuah rumah tradisional yang dihiasi ornamen-ornamen khas Tiongkok. Tapi nanti di area bawah The Great Asia Afrika ini kita bisa berjalan-jalan di The Great Wall alias tembok besar Cina. So, ikutin terus perjalanan kita. Nah, sekarang kita berada di Middle East alias Timur Tengah, negerinya Aladin. Di sini kita bisa sewa kostum ala Sultan, lalu berfoto berlatarkan istana 1000 malam yang penuh fantasi dan kemegahan. Di sepanjang skywalk tempat kita berjalan-jalan di The Great Asia Afrika ini dipasang papan informasi tentang tempat-tempat ikonik di seluruh dunia yang menambah wawasan kita. Makanya tempat ini disebut sebagai tempat wisata edukasi budaya. Negara selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah India. Ikon negara ini adalah Jaipur. Jaipur adalah ibu kota negara bagian Rajasthan, India. Dikenal sebagai kota bertembok yang didominasi bangunan-bangunan kuno yang berwarna merah muda, sehingga mendapat julukan The Pink City atau Kota Merah Muda. Jaipur adalah tujuan wisata populer di India. Selama di negara ini, kita bisa mengabadikan momen dengan berbagai latar yang instagramable. Misalnya, patung tangan raksasa dan gajah yang unik bisa jadi pilihan backdrop foto kita. Selain itu, di sini terdapat kuliner khas seperti roti canai. Dan terakhir, jangan lupa mencoba mengenakan pakaian tradisional India untuk pengalaman yang tak terlupakan. Sebelum ke area selanjutnya, kita mau naik wahana favorit di sini, yaitu Skyride. Harga tiketnya 30.000 di luar tiket masuk ya sob. Nanti ada kamera yang menangkap momen kita saat naik Skyride. Dan kita bisa tebus file foto-foto tersebut dengan biaya mulai dari 10.000. Setelah menunggu antrian, akhirnya giliran kita naik Skyride. Pasang dulu sabuk pengamannya dan ikutin aturannya yang ada, biar selamat. Let's go! Wih, dari atas Skyride ini kita bisa melihat area Jepang dari atas. Setelah kita menikmati area Jepang dari atas Skyride, saatnya kita jalan-jalan ke negeri Sakura ini.
pertama masuk ke area ini, berasa masuk ke zaman Edo, di mana suasana tradisional Jepang sangat kental terasa. Bunga-bunga sakura, arsitektur kuno, kedai-kedai kuliner Jepang, pertokoan tradisional, dan tidak ketinggalan bangunan yang menyerupai pagoda menjadikan area ini salah satu destinasi yang paling ramai. Salah satu spot favorit di kawasan Jepang Pavilion ini adalah gantungan Emma Card, yaitu kartu yang digantung bertuliskan harapan-harapan para wisatawan. Terdapat kolam ikan khas di Jepang dan kita atau anak-anak bisa memberi makan ikan-ikan tersebut. Untuk membeli pakan ikannya seharga 10.000. Selain itu juga ada kolam terapi ikan atau fish spa. Biayanya 15.000. Getek alias geli kayaknya dimakan ikan-ikan itu. Selanjutnya ada gerbang merah mirip Fushimi Inara Taisha di Kyoto. Nah, ini salah satu spot foto yang keren. Seperti di area sebelumnya, di sini juga terdapat penyewaan pakaian tradisional berupa kimono, yakuta, dan hakama untuk berbagai kalangan usia. Harga untuk penyewaan berbagai pakaian tradisional di sini bervariasi mulai dari 50.000. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Afrika. Di sini terdapat rumah-rumah tradisional, lukisan-lukisan, dan gerbang istana. Di area ini kita bisa coba wahana baru yaitu The Great Asia Africa Express alias kereta api yang mirip dengan Wus versi mini. Kita berkeliling naik kereta mini di pinggiran sungai yang seger. Tiket menaiki wahana ini 25.000. Ada beberapa negara-negara di Afrika seperti Tanzania, Mesir, dan Maroko, tapi gak seluas area Jepang dan India. Nah, yang ingin ke Great Wall di Cina tapi belum kesampaian, kesini aja dulu walaupun versi mini tapi lumayan sedikit mirip dengan yang aslinya.
Karena kita sudah puas mengelilingi The Great Asia Afrika dan kaki udah mulai pegel tour Lake Lock, jadi kita memutuskan untuk pulang naik gondola, menikmati The Great Asia Afrika dari ketinggian bukit. Jangan lupa menukarkan tiket masuk kita dengan welcome drink. Mayan buat pelepas dahaga. Sampai di sini dulu perjalanan kita. Semoga menginspirasi dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.